Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat mengikuti lomba pidacil pada hari ini. Tidak lupa juga salawat serta salam tentunya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang seperti yang kita rasakan saat ini. Hadirnya saya di sini, saya akan berceramah tentang generasi muda, kreatif dan berakhlak. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki pemuda-pemuda yang hebat. Pemuda berperan sebagai ujung tombak perubahan yang mampu membawa bangsa kita bersaing dengan bangsa lain dan sejajar dengan bangsa lain. Seperti yang pernah dikatakan oleh tokoh nasional kita, yaitu Bung Karno, orator ulung yang sudah terkenal di dunia dan kebanggaan bangsa Indonesia. Beri aku 10 pemuda maka akan kugoncangkan dunia. Kalimat tersebut menyanjung betapa pentingnya keberadaan komunitas pemuda dalam suatu bangsa dan negara. Dalam sejarah Indonesia, dari prolog sampai epilog kemerdekaan, pemuda mempunyai peran penting, yaitu sebagai ujung tombak perubahan. Kita sebagai generasi penerus kiranya merenung dan dengan jiwa dan semangat kemerdekaan, keinginan bersatu yang tinggi. Apakah ikatan kita sebagai sebuah bangsa sudah kuat dan kokoh? Sekarang Indonesia sudah merdeka. Di tangan kitalah yang akan membawa Indonesia maju, mundur, baik, buruk, tergantung perilaku kita sebagai generasi muda. Masa-masa muda adalah masa yang penuh dengan cita-cita, romantika, harapan yang indah, yang dihiasi dengan fisik kuat. Contohnya seperti jalan masih cepat, pikiran masih cermat, pendengaran masih akurat, wajah mulus, putih dan mengkilat. Oleh karena itu, wajar jika pemuda menjadi penentu maju mundurnya suatu bangsa dan negara, karena merekalah menjadi tulang punggung suatu bangsa dan negara. Kalau kita ingin menjadi pemuda yang kuat, yang hebat, kita harus menghindari 5 kelemahan yang pernah diucapkan oleh Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie, yaitu lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang ditakutkan adalah lemah akhlak. Kalau 5 lemah itu melekat pada pemuda, maka pemuda itu bukan menjadi pelopor pembangun, melainkan menjadi virus pembangun, penghambatan pembangun, serta penghancuran pembangun masa depan bangsa. Rasulullah pernah mengatakan bahwa kalau kita bergaul dengan tukang las, maka kita akan terkena asapnya. Dan jika kita bergaul dengan tukang minyak, maka kita akan terkena wanginya. Perumpamaan tersebut dapat kita ambil hikmahnya, bahwa untuk keadaan remaja dan pelajar terpulang dengan kemauan dan harapan kita. Sebelum saya mengakhiri
Sebelum saya mengakhiri pidato saya, ada ayat yang artinya surat Al-Kahfi ayat 13 yang artinya adalah, wahai Muhammad, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman dan yang beriman kepada Tuhan mereka, maka akan kutambah petunjuknya. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya berpesan agar kita menghargai para pejuang yang telah gugur mendahului kita. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah pemuda Cacabila. Caca bala. Cacabala.